Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LH Fin Group. Hari ini Johannes record pada tanggal 12 Agustus 2020. Oke, untuk 2 minggu terakhir ini equity Johannes mengalami kenaikan yang cukup banyak ya, dari yang kurang lebih di level 12.000 sekarang berada di 17.229. Kenaikan ini murni significantly terjadi karena harga natural gas yang akhirnya naik. Oke, nah Anda bisa lihat current available fund saya menjadi sangat dikit, menjadi kurang lebih hanya 2.600. Memang secara money management ini kurang sehat, tapi ada alasannya, nanti akan Johannes jelaskan. Oke, so yang pertama saya akan bahas dulu yang masalah natural gas, karena minggu ini ada beberapa perubahan posisi dan ada posisi yang baru yang nanti Johannes akan jelaskan satu persatu. So, kita bagi topiknya menjadi 4 bagian. Kita akan bahas natural gas, terus Johannes akan bahas masalah gold. Ini banyak sekali ilmu silatnya, nanti Johannes juga akan jelaskan. Dan nanti ada update masalah posisi crude oil kita dan Linhawk kita. Oke, untuk natural gas sendiri Bapak Ibu, yang perlu Anda tahu adalah ini. Nah, yang perlu Anda lihat adalah bisa dilihat bahwa untuk natural gas itu, sebentar saya klik dulu datanya, 23% up. Sebentar, Johannes cari tadi ada natural gas, wah udah hilang. Oke, basically yang disampaikan ada berita yang Johannes dapat dari Think or Swim, itu natural gas ada laporan bahwa harga natural gas ini untuk minggu ini itu mengalami kenaikan yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 20% lebih kenaikannya. Alasannya simple, satu, adanya laporan kargo atau ekspor. Ingat 2 minggu yang lalu Johannes sempat bicara bahwa salah satu yang bisa mendukung natural gas itu naik ya, itu kalau ternyata ekspornya improve, karena kita ada demand destruction dari sisi ekspor ya. Dan di sini ada laporan dari EIA, Anda bisa lihat bahwa ternyata ketakutan pasar akan pembatalan ekspor yang begitu parah ternyata nggak parah-parah banget, sehingga proyeksinya storage lokalnya, karena kalau misalnya ekspornya banyak, semakin banyak, otomatis kan supply dalam negeri storage di lokal kan nggak jadi banyak, sehingga kan supply-nya juga berkurang. Itu yang bisa mendorong harga natural gas tidak terlalu rendah. Nah, Anda bisa lihat di sini, two of the eight source ini dari Reuters ya, 25 sampai 26 kargo yang mungkin di-cancel di bulan September, itu ternyata estimasinya tidak separah itu. Bahkan yang diperkirakan adalah ternyata yang di-cancel ekspornya itu cuma 15 sampai 20 kargo, dibandingkan estimasi awal cancellationnya katakan di bulan Juli Agustus katanya bisa sampai 40-45, tapi ternyata yang tercancel itu paling cuma 20-25. Nah, otomatis ini ada berita yang sifatnya bullish, dan ini yang menjelaskan kenapa harga natural gas bisa naik sampai 2,1 sampai 2,2. Kenapa? Karena number of cancellation yang di bulan September itu ternyata tidak separah itu. Tapi Anda tetap perlu ingat kondisi pasar masih oversupply. Kenapa? Karena Anda bisa lihat laporan dari storage-nya masih banyak Bapak Ibu. Sebentar. Storage, yes, ini. Nah, storage-nya masih banyak Bapak Ibu, tetapi karena ada improvisasi di sektor ekspor, maka ada analisa yang menyebabkan penambahan akumulasi stok di storage itu tidak akan parah-parah banget, dan proyeksinya diperkirakan mengecil atau menurun, tidak separah sebelumnya. So ini yang sifatnya bullish buat harga natural gas. Ini Anda bisa lihat kurvanya seperti ini, dia mulai landai. So kedepannya bagaimana? Kita harus melihat, harus tetap ada improvisasi, ada improvement dari sektor ekspor ya. Karena ekspor sendiri Anda bisa lihat di sini. Nah, ekspor untuk 2020 dibandingkan tahun lalu itu rendah banget ya. Dan Anda bisa lihat dari sini, di United States itu mestinya ekspor itu bisa naik sampai 68. Dari di awal tahun itu ekspornya bisa sampai 8 billion cubic feet per day, dan sekarang cuma berada di level 3 billion
cubic feet per day. Ini angka yang banyak sekali yang jatuh, yang menyebabkan harga natural gas juga jatuhnya parah banget kapan hari. Nah, sekarang proyeksinya ekspornya bahkan meningkat. Jadi kita expect ini kurva seharusnya ekspornya itu mulai pick up sesuai dengan seasonalnya. Menjelang Desember, pemakaian winter juga semakin banyak untuk negara-negara di belahan bumi utara, ya. Jadi semoga natural gas masih bisa mempertahankan harganya. Nah, selain dari segi ekspor, yang perlu Anda lihat adalah dari segi production. Production Anda juga bisa lihat US has revised lower its US dry gas production by minus 0.38 BCF per day. Artinya dari sisi supply production itu juga trennya juga masih di revise, productionnya bakal masih lebih kecil. Kenapa? Karena kalau Anda lihat jumlah rig natural gas itu 2 minggu terakhir itu adalah all time low. Benar-benar all time low. Jumlah rig yang beroperasi cuma 68. Tadi Johannes sempat ada baca beritanya di sini, tapi sebentar saya coba cari lagi, kok udah hilang ya. Coba saya cari pelan-pelan. Maaf Bapak Ibu, udah hilang. Karena tadi sore Johannes lihat, tadi baca beritanya itu ada keluar. Nah, kira-kira Anda bisa lihat sendiri di Baker Hughes itu rig-nya itu berkurang sehingga production-nya juga berkurang, di revise-nya berkurang. Production-nya berkurang artinya supply berkurang, demand-nya nambah karena ada improve daripada ekspor. Itu menyebabkan annual storage, ya, sisanya ending stock, ya, bahasa kasarnya ending stock, annual storage surplusnya juga diperkirakan untuk mengecil by 98 BCF by September 11. So itulah yang menyebabkan harga natural gas naik. Semoga harga di sini itu masih bisa bertahan, ya Bapak Ibu, ya. Well, kita lihat hari ini mungkin sedikit pullback, ada some are taking profit or what. Tapi the core fundamentalnya itu memang sifatnya bullish. Jadi kenaikan natural gas ini bukan kenaikan fana yang hanya naik turun fluktuasi pasar, tapi memang ada core fundamental yang mendukung. So nggak apa-apa Bapak Ibu, kita gabungkan dengan technical analysis bahwa dengan kenaikan yang cukup signifikan ini, candle natural gas juga boleh dikatakan sudah ranging Bapak Ibu. Anda bisa lihat di sini rangingnya sampai 432. Maka dari itu, Johannes juga sempat melakukan locking profit dengan cara melakukan sell call di 2,4. Jujur Bapak Ibu, sebelumnya kita ada posisi sell call-nya di 2,2. Ya, saya kira kenaikannya sudah cukup, fundamentalnya sudah price in. Ya, tapi ada sedikit gorengan, sempat sampai naik sampai 2,2 atau hampir 2,3. Itu menyebabkan posisi call saya berbahaya, sehingga posisi call-nya waktu itu saya revise, saya naikkan lagi menjadi di 2,4 call. Nggak masalah, masih lumayan, masih ada profit yang bisa dibukukan, jadi it's okay Bapak Ibu, ya. So, kita berharap by tanggal 26 Agustus, alangkah bagusnya kalau natural gas stay di atas 2,15. Kenapa? Kalau natural gas stay di atas 2,15 dan tidak melebihi 2,4, maka nilai di sini market value kurang lebih 2.200 tambah 2.250, ya kita bulatkan 2.500. Kita bakal bisa book in, ya, sehingga NLV Johannes kalau memang itu terjadi yang sekarang di 17.200 bakal ketambahan sekitar 2.500 lagi, jadi mencapai 19.700-an, ya. Oke, kita lihat aja, semoga natural gas bisa bertahan tetap di atas 2,15. Nah, itu untuk natural gas. Nah, yang kedua Bapak Ibu, berikutnya saya akan breakdown posisi saya yang GC, ya. So, dua posisi ini 1700 dan 1750 ini adalah posisi sell put. Oke. Dua posisi ini 1935 mas 1940 ini adalah posisi kita vertical spread put, yaitu vertical spread put itu yang benar-benar kita berharap bermain murni statistika, candle hijaunya sudah berturut-turut dan kita betting candle yang berwarna merah dan endingnya harus di bawah 1935. Dan yang dua posisi terakhir ini adalah sell call Bapak Ibu. So kejadiannya adalah Bapak Ibu, kita pertama memiliki transaksi ini adalah transaksi pertama. Oke, setelah ternyata dia candlenya naik,
Dan kemarin kita melihat pullback yang signifikan dari tembus all time high 2000 lebih, akhirnya turun sampai di bawah 2000, itu kita sudah bisa lihat rally-nya sudah berakhir. Ya, Anda bisa gabungkan dengan technical analysis, candle monthly-nya juga sudah ranging. Nah, itu adalah posisi yang bagus untuk mengurangi damage kerugian yang ada di posisi nomor 1 ini. Kenapa? Karena waktu kemarin kita lihat posisi nomor 1 ini kayaknya rugi lagi. Nah, cara kita mengurangi minimal loss-nya bagaimana? Maka mau nggak mau saya masuk posisi sell call. Tapi gold sell call naked itu marginnya besar, maka kita nggak bisa melakukan itu. Jadi kita harus melakukan credit spread. Kita sell call di 2120 dan kita kunci dengan spread yang cuma 50 poin, buy put di 2170. Selisih 50 poin ini itu marginnya dibutuhkan $1.400 ya. Dan dari $1.400 kita bisa mengantongi kurang lebih 150-an dolar, masih oke, 10%. Dan sedangkan kalau ini nggak goal, posisi satu ini nggak goal, kerugian kita $250. Jadi setidak-tidaknya bisa mengurangilah kerugian VS put kita. Nah, ternyata sell call-nya bekerja. Gold sampai hari ini pun ternyata juga masih turun dan akhirnya dia tembus di bawah 1935. Nah, yang kita takutkan apa kalau sudah tembus di bawah 1935? Gold kan? Tapi kan kita lihat finish line-nya nanti tanggal 26 Agustus. Tanggal 26 Agustus nanti gold harus stay di bawah 1935. Loh, Pak, nanti kalau balik lagi gimana? Kan nggak jadi untung non? Untung. Makanya setelah kita melakukan transaksi kedua ini untuk mengurangi loss, kita juga melakukan transaksi yang sifatnya untuk hedging atau locking profit. Kenapa? Karena baik posisi nomor 1 dan nomor 2 itu exposure-nya kita mengharapkan gold ini turun. Bagaimana kalau kita salah? Pengamannya apa kalau ternyata gold balik naik lagi? Makanya kita akhirnya melakukan kombinasi ketiga, yaitu kita melakukan sell put gold di harga yang cukup jauh, 17.50, seharusnya level yang tidak bisa tersentuh selama 2 minggu ke depan, dengan kita kunci pakai credit spread karena tidak boleh naked, marginnya besar dengan cara 1.700. Jadi ceritanya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Dan semoga kalau memang ini berhasil ya ilmu silatnya, ya kita bisa mendapatkan maksimum profit. Maksimum profitnya apa? Untung dari posisi nomor 1 karena tembus di bawah 1935. Untung dari posisi nomor 2, jagan atas kita di 2120 tidak kena, dan untung dari posisi yang ketiga yaitu sell put 1750 kita juga tidak kena. Johannes berani melakukan transaksi ini kenapa? Karena kita juga sudah melihat candlenya juga sudah ranging. Anda bisa lihat candle monthly atau OPTX daripada gold. Nah, itu sudah kelihatan banget dia sudah ranging ya. Monthly-nya Anda bisa lihat range-nya sudah 215 ya. Dan yang paling meyakinkan Johannes itu adalah OPTX. Kenapa? Karena candlenya, kalau Anda belajar ilmu candlestick, itu sudah ada pola shooting star. Nah, di sini kita cukup yakin selama 2 minggu ke depan dia dengan anten yang panjang seperti ini, apalagi tadi siang itu goldnya sempat turun di bawah 9.900, itu antennya panjang banget. So kita percaya bahwa untuk periode yang sama dia mau break high dari candle ini itu susah, makanya saya sell call di 2120 masih cukup aman. Apalagi Anda perlu lebih teliti Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang tadi ada di grafik itu adalah yang digambarkan adalah kontrak gold future yang bulan Desember. Sedangkan kontrak gold future yang kita pergunakan yang ada posisi optionnya itu adalah kontrak gold yang September yang harganya di 1940. Oke, jadi lebih rendah. So, kita wait and see aja. Toh kalau ternyata endingnya goldnya tidak tembus di bawah 1935, vertical spread put kita tidak gold, kerugian itu sudah 100% tercover dari untungnya sell call dan sell put yang Johannes masukkan. Apalagi tadi kita sempat melakukan masuk di sell put ini kan bebas, free margin. Kenapa? Karena kita sudah memiliki posisi sell call. Kalau kita masuk sell put itu tidak ada tambahan margin lagi karena ini posisinya saling offset. Tapi Joe dapat menghasilkan kalau nggak salah tadi saya dapat sekitar lebih $120 lagi for free margin. So it's okay ya. Nah, crude oil sendiri bagaimana? CL Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan posisi Johannes, sebelumnya saya memiliki CL tuh sell putnya di 28,
2 hari yang lalu saya sudah naikkan menjadi ke 31. Jadi sell putnya saya lebih deketin lagi. Sell call-nya saya masih biarin dulu di 53. Posisinya so far juga profit. Simple Bapak Ibu, untuk masalah crude oil itu masih tendensinya bullish. Kenapa? Karena hedge fund manager juga generally bullish on crude. Habis itu seasonal juga masih bekerja, dalam arti sekarang ini musim summer ada puncak-puncaknya, the biggest demand of the year for crude oil. Terus Anda juga bisa melihat perkembangannya dari masalah storage. Mungkin Anda kalau tidak perhatikan, Johannes akan tunjukkan laporan storage 3 minggu terakhir itu minus terus Bapak Ibu. Anda bisa lihat di sini. Minus, dan sekarang hari ini barusan keluar ternyata laporannya bullish juga. Masih ada inventorinya berkurang 4,5 million barel, artinya demand-nya masih kuat ya. Kalau demand masih kuat artinya memang tidak menjamin harga crude oil pasti naik terus, no, tetapi itu memberikan kita argumen yang suportif, sell put kita aman. Dengan adanya pengurangan crude oil inventory yang berturut-turut, artinya supply mulai berkurang, artinya harga crude oil kalau mau turun tajam itu juga susah. Terus yang terakhir Bapak Ibu, ada posisi juga yang namanya hawk ya, sebagai bentuk diversifikasi kita. Jadi kita ada sektor energi, crude oil, natural gas, kita ada sektor emas, kita juga ada sektor peternakan yang benar-benar uncorrelated, yang benar-benar korelasinya berbeda jauh. Ini adalah sebuah portfolio atau posisi yang sangat membantu kesehatan portfolio kita dalam melakukan diversifikasi. Anda bisa lihat secara garis besar ya, kita main bahasa kasarnya dalam tanda kutip bodoh-bodohan saja. Grafik 20 tahun terakhir hawk itu paling rendah di 3740, bahkan 37 ini cuma spike, dia langsung kembali di atas level 40. Itu artinya hawk ini sekarang kondisinya pada saat multi year slow, harganya sangat rendah-rendahnya. Sedangkan Anda tahu Bapak Ibu kenapa rendah seperti ini? Johannes pernah bahas, kalau kita tahu global pork production, karena kena Cina itu global pork production-nya itu sangat turun drastis, kena African swine fever dan segalanya. Itu seharusnya dengan adanya supply yang limited ini, harga pork itu seharusnya naik. Tapi kenapa harga pork di US tidak mau naik-naik? Salah satunya adalah masalah geopolitical tension antara US dan Cina ya. Seharusnya Cina itu membeli banyak import pork banyak banget dari US. US pun sudah produksinya banyak, sudah meningkatkan banyak untuk mengantisipasi karena global production pork di dunia itu berkurang banyak. Nah, US berharap banyak negara-negara lain bakal import, terutama Cina, pork dari US. Tetapi karena ada masalah political, kan entah kenapa somehow Cina tidak ngambil porknya dari US. Itu yang menyebabkan storage atau kondisi supply pork di US itu lagi banyak, dan Anda bisa lihat ini cold storage-nya cukup banyak. Itu yang menyebabkan harga pork itu cukup rendah, harga pork di US seperti yang Johannes tunjukkan di charting ini. Kenapa nggak mau pick up? Tapi dengan kondisi ini dan kita ada paham bahwa backup kita global production atau supply pork itu bermasalah, jadi sebenarnya sell put pun tetap aman ya. Memang mungkin kalau selama ekspornya US tidak meningkat untuk pork, itu harga hog ini mau naik balik juga susah. Tapi kalau kita lihat global picture-nya, big picture-nya, kalau kita tahu kondisi global production di dunia itu bermasalah, harga pork di US mau turun-turun rendah banget pun juga seharusnya susah ya. Karena mungkin kalau posisi saya sebagai negara US, kita tahu dunia lagi butuh pork, ngapain kita harus ekspor dengan harga rendah? Ini sebuah fakta yang membuat harga hog bisa tersupport, harganya nggak turun-turun banyak banget sehingga sell put kita aman. Oke, update minggu ini cukup sekian. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda. Thank you.